Siapa bilang jadi atlet di Indonesia cuma soal medali? Hari ini kita akan bedah rahasia di balik senyum lebar para pejuang Garuda. Dari yang awalnya bikin pusing, sampai jadi sorotan seluruh media Asia Tenggara. Dan ketika kamu tahu nominalnya, kamu bakal melongok. Karena pemerintah kita nggak main-main, mereka kasih bonus yang jauh melampaui negara tetangga. Tapi pertanyaannya, apakah janji ini benar-benar ditepati tanpa potongan? Siap, kita mulai dari angka yang bikin pening. Di satu pihak saya senyum, 91 emas, di lain pihak agak pusing juga ini. Bonusnya besar juga itu sekarang. Tapi itu apa namanya? Sabdo Pandito Ratu, ucapan seorang pemimpin harus dipegang gitu. Gembira tapi pusing, nggak apa-apa. Yang penting pejuang-pejuang kita hormati dan kita hargai. Itulah kalimat jujur dari seorang Prabowo Subianto. Sebuah kalimat yang menggambarkan perasaan campur aduk, bangga, haru, tapi juga sedikit pusing melihat prestasi luar biasa atlet Indonesia di SEA Games Thailand. Bagaimana tidak? Pemerintah awalnya hanya mematok target realistis di angka 80 medali emas. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Para pejuang Garuda kita mengamuk tanpa ampun. Indonesia berhasil menyapu bersih total 333 medali, dengan 91 medali emas terkunci rapat di tangan. Angka 91 inilah yang bikin dizzy atau pusing 7 keliling. Pusing karena pemerintah harus merogoh kocek yang sangat dalam untuk membayar bonus. Tapi di sisi lain, ini adalah pusing yang membahagiakan. Karena di saat itulah, Indonesia berhasil membuktikan taringnya sebagai makan Asia di panggung internasional. Tapi di balik rasa pusing itu, ada satu prinsip fundamental yang dipegang teguh oleh pemimpin kita. Sabdo Pandito Ratu. Dalam budaya kita, ucapan seorang pemimpin adalah janji suci yang harus ditepati. Kata-kata seorang pemimpin adalah harga mati. Meskipun negara harus mengeluarkan dana yang sangat fantastis dan tidak terduga sebelumnya, apresiasi untuk mereka yang telah mempertaruhkan keringat dan air mata demi merah putih adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Surono, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, sudah memberikan kepastian tegas. Bonus akan cair sesuai janji Presiden. Tidak ada kata mundur, tidak ada birokrasi yang berbelit. Instruksi harus segera dieksekusi. Total dana yang disiapkan mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Dan perlu kalian tahu, angka ini tidak hanya diperuntukkan bagi para atlet yang berdiri di podium, tapi juga mencakup bonus bagi para pelatih, asisten pelatih, hingga tim medis yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di balik layar. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap sebuah ekosistem olahraga yang utuh. Sekarang, mari kita bedah datanya dan bandingkan dengan negara tetangga. Disinilah letak kegilaan yang sebenarnya. Berdasarkan data terbaru dari Asia Gold, kebijakan bonus Indonesia berada di level yang sangat berbeda, bahkan bisa dibilang ekstrem. Mari kita hitung. Di saat atlet dari Thailand, sang tuan rumah, hanya mendapatkan apresiasi sekitar 162 juta rupiah per medali emas. Dan Singapura yang dikenal sebagai negara kaya, hanya memberikan sekitar 130 juta. Indonesia justru melesat jauh dengan angka 1 miliar rupiah per medali emas. Bahkan jika kita bandingkan dengan Malaysia yang sering dianggap lebih maju secara ekonomi, mereka hanya memberikan bonus sekitar 80 juta. Coba kalian bayangkan, jika bonus emas dari Thailand, Singapura, dan Malaysia digabungkan menjadi satu, jumlahnya tetap tidak akan mampu mengejar nilai satu keping medali emas dari Indonesia. Ini bukan lagi soal uang saku. Ini adalah modal mengubah nasib. Kedermawanan luar biasa dari pemerintah Indonesia ini langsung memicu kegemparan di kawasan ASEAN. Media ternama Thailand, Matichom, secara terang-terangan menyebut Indonesia sebagai delegasi dengan hadiah uang tertinggi sepanjang sejarah SEA Games 2025. Sementara itu, media Vietnam, Soha.vn, menulis dengan nada yang seolah tidak percaya. Bonus satu medali emas Indonesia adalah 2 kali lipat dari gabungan bonus 3 negara sekaligus, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Ini adalah pesan kuat kepada dunia bahwa Indonesia sangat serius dalam menghargai harkat dan martabat para pahlawan olahraganya. Ambil contoh nyata, Martina Ayu Pratiwi. Dengan raihan fenomenal 5 emas dan 2 perak,
Dia dipastikan akan membawa pulang uang tunai lebih dari 5 miliar rupiah. Bayangkan, seorang atlet muda berjuang di lintasan lari atau kolam renang dan pulang langsung menjadi miliarder. Ini adalah bukti nyata bahwa olahraga bukan lagi sekadar hobi, melainkan profesi yang sangat menjanjikan masa depan cerah. Namun, di balik kegembiraan ini, kita tetap harus waspada. Ada satu kekhawatiran yang selalu menghantui setiap kali bonus besar diumumkan, yaitu isu pemotongan bonus oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kita semua sebagai rakyat Indonesia harus ikut mengawal ini. Jangan sampai ada tangan kotor yang berani menyentuh hak para atlet. Biarkan mereka menerima keringat mereka secara utuh. Seperti kisah inspiratif Eko Yuli Irawan yang dulu mendapatkan rumah setelah perjuangan heroiknya di Olimpiade Rio. Lebih dari sekadar angka, bonus ini memiliki dampak psikologis yang luar biasa bagi regenerasi atlet kita. Dulu, banyak orang tua yang melarang anaknya menjadi atlet karena takut masa tuanya terlunta-lunta. Tapi sekarang, stigma itu dipatahkan secara brutal. Pemerintah seolah ingin berkata, berprestasilah untuk bangsa, maka negara akan menjamin hidupmu. Ini adalah investasi jangka panjang agar bibit-bibit unggul dari pelosok Nusantara tidak lagi ragu untuk terjun ke dunia olahraga. Ranking dan medali bukanlah sekadar statistik di atas kertas. Ini adalah soal harga diri bangsa di mata dunia. Jika di level SEA Games saja pemerintah sudah setotalitas ini, bayangkan motivasi yang akan muncul saat mereka berlaga di Asian Games atau bahkan Olimpiade. Dulu kita mungkin sering dianggap remeh, tapi sekarang dunia melihat bagaimana Indonesia memperlakukan para pejuangnya dengan sangat hormat. Bonus besar ini bukan cuma soal materi, tapi soal membakar nyali dan motivasi agar bendera merah putih terus berkibar di posisi paling tinggi. Ini adalah cara kita menunjukkan bahwa Garuda tidak hanya pandai terbang, tapi juga tahu cara menghargai mereka yang membawanya terbang tinggi. Nah, menurut pendapat jujur kalian, apakah bonus 1 miliar per emas ini sudah sangat layak, atau menurut kalian justru terlalu berlebihan bagi APBN kita? Dan dari sekian banyak pahlawan kita, siapa atlet favorit kalian yang menurut kalian paling pantas menjadi miliarder baru tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke seluruh grup WhatsApp kalian jika kalian bangga menjadi anak Indonesia. Karena di sini, kita bicara tentang prestasi, kita bicara tentang nyali, dan kita bicara tentang kebanggaan abadi Sang Garuda. Di satu pihak saya senyum, 91 emas, di lain pihak agak pusing juga ini. Bonusnya besar juga itu sekarang. Tapi itu apa namanya? Sabdo Panditoratu, ucapan seorang pemimpin harus dipegang. Gitu. Gembira tapi pusing, nggak apa-apa. Yang penting pejuang-pejuang kita hormati dan kita hargai.